Biar setiap firman-Mu yang menjadi penopang dalam hidup setiap kami, menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Mari Bapa, siapkan hati kami, hidup kami, tubuh jiwa roh kami untuk kami boleh menerima pesan yang akan Kau sampaikan pada pagi ini Tuhan. Kami percaya biar firman-Mu berbuah dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini judulnya mestinya memilih dalam ketepatan ya. Salah. Judulnya memilih dalam ketepatan. Kita sama-sama tahu besok adalah hari di mana semua bangsa Indonesia akan memilih, Saudara ya. Kemarin beberapa teman saya itu ada yang nelpon. Termasuk anaknya Popo Ayun yang di Bandung nelpon. Bom, besok Rabu pilih siapa? Dia bilang. Lah, di Cirebon ada kabar apa enggak? Dia bilang, waduh, saya nggak bisa ngomong, men. Saya bilang, pilihlah sesuai apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Saya bilang gitu. Wis doa aja, siapa yang Tuhan taruh, itulah yang berasal dari Tuhan. Saya bilang. Ya kan barangkali ada info-info apa segala macam, biasalah ya, suka litik-litik gitu kan. Tapi saya bilang udahlah, pokoknya bagian kita berdoa dan kita pilih hasil dari apa yang kita doakan sama Tuhan. Saya bilang. Memilih. Besok adalah hari di mana semua orang akan memilih pemimpin untuk negeri, dan saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan sudah diajarkan untuk kita berdoa siapa yang harus kita pilih, siapa yang harus kita tentukan, dan kita percaya bahwa apa yang sudah kita doakan dan kita dapat dari Tuhan biar itu menjadi yang terbaik buat bangsa kita Indonesia. Amin. Memilih di dalam ketepatan bukanlah suatu hal yang mudah, Saudara. Memilih dalam ketepatan bukanlah satu hal yang mudah. Setiap orang pasti pernah istilahnya salah pilih, ya kan? Pernah istilahnya meleset pilihannya, ya kan? Mungkin ada yang bilang salah pilih pacar atau salah pilih istri, salah pilih suami. Itu nggak mungkin lah ya. Kalau emang jodoh dari Tuhan, nggak ada yang pernah salah. Amin. Salah pilih keputusan, salah pilih barang dan segala macam. Dan kadang-kadang setiap pilihan itu ujungnya ada yang berakhir dengan kepuasan, ada yang berakhir dengan penyesalan. Kalau kita memilih dengan tepat, memilih dalam ketepatan dan itu benar, kepuasan akan kita terima, Saudara. Tapi kalau sampai kita salah pilih, kita nggak milih dalam ketepatan, mungkin ada yang namanya penyesalan. Makanya ada istilah penyesalan selalu datang belakangan. Saya pernah dihadapkan pada sebuah pilihan hari itu. Pilihan yang sulit ketika saya baru lulus kuliah. Saya kan dulu kuliah berhotelan. Saya apply ke hotel-hotel. Jadi saya pernah ikut pameran di Bandung. Jadi ada job fair. Saya masukin CV ke hotel-hotel di Bandung, di Jakarta. Dan akhirnya selang seminggu 10 hari setelah saya sampai ke Cirebon lagi, tiba-tiba dilepon sudah. Ada salah satu hotel nelpon, benar dengan Indra Pratama, benar saya bilang. Lalu dia ngomong, bisa nggak besok langsung berangkat ke Jakarta? Ada posisi kosong untuk bisa kamu ambil dan kerja di sini. Saya nanya ini dari hotel mana? Dia bilang dari Mandarin Oriental. Itu bukan hotel yang ecek-ecek ya, Tante Ina ya tahu kan? Itu hotel bintang Mandarin Oriental di Bundaran HI kalau nggak salah ya. Dan hari itu pilihannya ada dua, Saudara. Saya hari itu tinggal sama nenek saya yang sedang sakit. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain dan saya yang merawat dia. Dan pilihan kedua adalah saya meninggalkan beliau dan saya mengejar mimpi saya di kota besar. Itu sebuah pilihan yang sulit dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma tinggal berdua. Ada saudara sih, ada om saya juga tapi beda rumah. Cuma sehari-hari saya yang istilahnya menjaga nenek saya. Dan ketika hari itu tawaran datang, saya harus memilih untuk mengambil hotel itu, Mandarin Oriental, atau saya memilih untuk tetap stay di kota Cirebon, Sion, dan tetap menjaga oma saya. Saya mencoba menawar, Bu boleh nggak kalau misalnya saya minggu depan mau datang?
Karena ini dadakan, sehari kudu langsung berangkat. Saya kudu prepare, kudu bisa istilahnya mempersiapkan siapa yang akan jagain oma saya dan segala macam. Dan itu butuh waktu. Oh, terus dia bilang, aduh nggak bisa Pak, soalnya ini butuh cepat. Kalau Bapak bisa, besok datang. Kalau misalnya Bapak nggak bisa, saya akan kasih ke yang lain. Saya diam sejenak, Tuhan, saya ini harus kayak gimana Tuhan. Itu saya nelpon tuh di depan kamar oma saya cuma ngelengok gitu kan. Dia lagi tidur dan saya cuma doa, Tuhan tolong kasih saya jawaban untuk menjawab tawaran ini seperti apa. Dan satu hal ditaruh di hati saya saat itu, saya harus memilih untuk tetap menjaga nenek saya. Akhirnya saya cuma bilang sama orang hotel, sorry Bu kayaknya saya nggak bisa. Kalau besok saya nggak bisa, tapi kalau 3 hari lah saya mungkin bisa, saya bilang. Terus dia bilang, oh iya terima kasih ya. Udah mati teleponnya dan nggak ada kabar beritanya lagi. Akhirnya dikasih ke yang lain. Ketika saya habis memilih itu saudara, timbul nih pikiran, salah pilih nggak ya? Ya kan? Kesempatan Mandarin Oriental sekali seumur hidup saudara, dapat tawaran itu. Tapi saya percaya ketika saya doa sama Tuhan dan Tuhan taruh dalam hidup saya, dalam hati saya, Tuhan dan bertanggung jawab dalam hidup saya. Mungkin kesempatan, mungkin secara pikiran manusia, aduh bom, sayang sekali, aduh kenapa ditolak, aduh. Pasti kalau saya cerita sama teman-teman saya atau sama orang lain, pasti akan dapat jawabannya sama, aduh kenapa ditolak, sayang sekali dan segala macam. Tapi saya mau belajar untuk taat, tunduk sama Tuhan, memilih di dalam ketepatan. Dan akhirnya saya memilih untuk tetap stay sampai akhirnya oma saya dipanggil pulang sama Tuhan. Dan jujur ya, ketika oma saya pulang, saya ini berharap ada panggilan lagi. Tapi entah kenapa tidak ada panggilan lagi dari hotel-hotel yang saya apply gitu kan. Tapi saya percaya tadi saya bilang Tuhan tuh bertanggung jawab dan menjamin hidup saya. Sampai akhirnya saya bergabung dengan Cisofi Kopadi sampai pada hari ini. Dan puji Tuhan istilahnya Tuhan pelihara sampai saat ini. Kadang ketika kita harus memilih saudara, banyak pikiran-pikiran yang bermain di otak kita. Milih atau enggak ya kan. Awas lo jangan salah pilih, awas lo gimana-gimana. Tapi saya percaya ketika kita punya hidup bergaul karib sama Tuhan. Kita kan sering diajarin ya, tanya Tuhan, doa. Itu pun yang akan kita lakukan pada esok hari, tanya Tuhan, doa siapa yang harus kita pilih. Dan ketika kita punya hubungan yang karib sama Tuhan, kita bergaul sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu tepat waktu untuk memberitahukan kepada setiap kita. Ada 2 tokoh saudara yang akan kita pelajari hari ini, di mana mereka momennya memilih di dalam ketepatan, bukan karena kepengenan, bukan karena ada kesempatan yang cuma sekali seumur hidup datang, tapi mereka memilih, kedua tokoh ini memilih di dalam ketepatan. Yang pertama kita mau buka dari 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 13 tentang Salomo ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 13. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Tuhan datang lewat mimpi. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada
di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum kau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta, yang tidak Salomo minta, aku Tuhan Allah berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Salomo didatangi Tuhan lewat mimpi, dan timbullah sebuah offer, sebuah penawaran. Mau minta apa nih Salomo? Ya, kamu minta, saya akan berikan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ketika Salomo bermimpi didatangi oleh Tuhan Allah. Ketika Salomo ditawari oleh Tuhan, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Yang namanya orang ditawarin itu pasti akan diberikan, benar? Apalagi ini Tuhan yang ngomong. Mau minta apa? Akan diberikan padamu. Sebuah mungkin pertanyaan yang simple tapi mungkin sulit untuk dijawab sebagai seorang yang bernama Salomo. Dia adalah anak Daud, menggantikan ayahnya menjadi raja, ya kan? Dia melihat bahwa Tuhan menyertai Daud semasa hidupnya, dan dia bilang, aku melihat Tuhan menjamin dengan kasih setia yang besar itu. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang telah memilih aku Salomo menjadi raja, mengangkat aku menjadi raja. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan, maka berikanlah kepadamu ini hati yang faham menimbang untuk menghakimi, membedakan yang baik dan yang jahat. Yang Salomo minta adalah hikmat pengertian untuk dia bisa memutuskan, membedakan, menimbang suatu hal, supaya dia bisa menjadi raja yang berlaku adil pada masa itu. Salomo gak minta, oh saya minta kerajaannya diperluas, saya minta hidup enak, saya minta Tuhan jamin saya sampai akhir. Salomo gak meminta itu, karena dia tahu dia adalah seorang raja yang akan bekerja setiap hari menghadapi rakyatnya. Dan dia hanya minta, Tuhan berikan aku ini hati yang faham menimbang, menghakimi, dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan ketika Salomo bilang itu, Tuhan berkenan dan Tuhan ngasih kepada Salomo. Dan tadi saya bilang Tuhan tuh bertanggung jawab. Dikatakan apa yang kamu gak minta Salomo, aku berikan kepadamu. Kadang kalau kita dapat pertanyaan ini saudara, ini pikiran udah kemana-mana, minta apa ya, minta apa ya, minta apa ya, minta apa ya. Tapi belajarlah seperti Raja Salomo. Dengan hikmatnya dia memilih dalam ketepatan. Bukan kedagingan yang keluar. Kemarin koyong-yong daging versus roh. Ya. Bukan kedagingan yang keluar ketika ada pertanyaan yang diberikan pada setiap kita. Tapi belajar untuk kita doa, Tuhan saya harus jawab apa? Saya harus meminta apa? Mungkin kesannya sok rohani kamu bom. Ya kita ini hidup dalam roh dan kebenaran saudara. Kita hidup dalam firman Tuhan dan firman Tuhan mengajarkan tentang hal berdoa dalam hidup kita.
Awalnya ketika saya juga istilahnya dengan teman-teman di luar circle di tempat ini, banyak teman-teman saya yang, wah Bom nih sok rohani sekarang, udah jadi pendeta. Waduh, saya sering kali kalau ngumpul sama teman-teman yang di luar circle di tempat ini tuh, wih hamba Tuhan datang, pendeta datang, amin saya bilang. Jujur itu beban saudara, waduh teman-teman saya bilang kayak gitu ya. Terus kadang misalnya mau ngelakuin apa, ya kan, coba tanya Bom suruh doa dulu. Kadang nggak enak saudara dibilang kayak gitu, tapi ya itu udah identitas saya sebagai umat kerajaan Tuhan gitu kan. Kita punya identitas sebagai anak Allah ya hal berdoa ya itu hal yang wajib kita lakukan. Kita diajarkan tentang hal profetik yaitu yang kita terima di tempat ini saudara. Dan istilahnya ketika kita mendapatkan penawaran, kita dapat istilahnya pertanyaan seperti ini. Yang keluar itu adalah dari dagingmu, apa dari roh kita yang berpaut kuat sama Tuhan. Kalau kita bisa tepat menjawab, maka saya percaya Tuhan pun akan tepat dan cepat menyediakan bagi setiap kita. Even kita enggak meminta hal yang besar, tapi Tuhan akan sediakan hal yang besar buat kita. Salomo cuma minta hikmat, gak minta harta, gak minta kekayaan. Tapi Tuhan bilang, apa yang kau tidak minta, aku sediakan bagimu. Itulah Tuhan dalam hidup kita saudara. Memilih dalam ketepatan akan membawa kita kepada kepuasan yang asalnya dari Tuhan. Bukan dari manusia, bukan dari pribadi kita, tapi dari Tuhan. Tokoh yang kedua yang terkenal kita sama-sama tahu adalah Yesus Kristus. Ketika dia dicobai di padang gurun oleh si jahat, si iblis. Dia puasa 40 hari, 40 malam. Saudara, puasa itu bukan hal yang gampang. Apalagi ini 40 hari 40 malam, gak makan dan gak minum. Ketika ada penawaran mungkin datang, godaan datang, udah lemes, lapar, gak konsen. Akan dengan sangat gampang kita menerima penawaran itu. Yesus dicobai 3 kali oleh iblis hari itu. Tetapi yang terjadi apa? Yesus memilih untuk menolak. Yang pertama, kita buka dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Ini percobaan yang pertama. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini hal yang pertama yang Tuhan pilih. Ketika godaan datang, dia lagi lapar-laparnya dan iblis ngomong, udahlah itu batu, kamu kan anak raja, kamu sang Mesias, itu batu bisa kamu menjadi roti, lalu kamu makan. Di tengah kelaparan yang melanda Yesus hari itu, lemes, capek, panas mungkin, lalu iblis mencobai, ubahlah batu jadi roti. Mungkin akan dengan sangat mudah Yesus melakukan itu, tapi dia tahu belum saatnya. Dia tahu Allah nggak menghendaki itu. Dan akhirnya dia memilih untuk menolak. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu selanjutnya kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Yesus memilih menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Hari itu Yesus dicobai yang kedua untuk dia terjun dari bait Allah. Dan iblis pakai firman yang berkata, malaikat-malaikatnya akan menatang kau, tidak akan membiarkan kau terjatuh sampai tergeletak dan kakimu gak terantuk kepada batu. Kalau hari itu Yesus memilih untuk mengikuti, mungkin gak ada lagi kisah-kisah selanjutnya. Fail. Tapi hari itu Yesus memilih untuk menolaknya. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau hari itu mungkin kejadian ini kita bicara kalau ya. Kalau hari itu Yesus terjun lalu selamat. Terkenal gak? Terkenal. Viral. Terjun dari atas selamat. Tapi Yesus tahu bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Bapa mau. Lalu selanjutnya dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini pencobaan yang sangat krusial, ditawari semua kenikmatan kerajaan dunia. Semua akan jadi milik Yesus, asalkan Yesus menyembah iblis hari itu. Dia tahu bahwa Bapaknya itu punya kerajaan yang lebih besar daripada yang iblis punya. Dan akhirnya yang ketiga, dia memilih menolak kembali. Lalu dia berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau yang harus menyembah Tuhan. Yesus memilih dengan tepat dalam ketepatan. Karena dia tahu Bapaknya yang ada di surga bisa menawarkan, bisa memberikan lebih dari apa yang iblis tawarkan hari itu. Kadang kita di dunia ini melihat tawaran-tawaran yang datang dalam hidup kita. Mungkin kita melihat banyak barang-barang yang istilahnya menggiurkan bagi setiap kita. Kadang kita takluk dan goyah hatinya. Saya diajarin seperti ini sama Koloki. Kalau kita pengen ingini sesuatu, ya kan? Coba pikir itu berguna enggak buat kamu. Kalau kamu melihat barang yang indah-indah, di mata itu kayak aduh pengen banget ya, aduh pengen beli. Pikir dua hal. Yang pertama, uangnya ada enggak gitu kan untuk membeli. Lalu yang kedua dia bilang, itu barangnya akan berguna dan efektif buat kamu atau enggak. Karena kadang kita manusia ini kadang lapar mata, saudara ya, suka beli-beli tapi nggak pernah dipakai, jarang dipakai gitu kan. Nah, dari situ saya belajar bahwa kadang dunia menawarkan yang indah-indah di mata kita, saudara. Tapi apakah itu pas dan tepat untuk kita? Pas dan tepat di hati Tuhan. Karena semua yang kita miliki, semua berkat datangnya dari Tuhan, betul? Dan kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, untuk kita bisa memilih dalam ketepatan, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan di hidup kita. Even banyak sekali cobaan, banyak sekali badai yang membuat iman kita goyah, yang membuat kita menjadi lesu, menjadi lemah, jadi jenuh. Tapi ayo balik lagi. Amsal 3 ayat 5-6, ayat yang terakhir. Amsal 3 ayat yang ke-5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini firman yang sangat terkenal dan sangat memberkati sekali. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada kekuatan kita, pengertian kita. Tapi akuilah Tuhan dalam segala lakumu,
maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Ini adalah poin yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memilih di dalam ketepatan. Percaya Tuhan, akui Tuhan dalam hidup kita, dan jangan kita memakai kekuatan sendiri. Maka Tuhan akan membuka dan meluruskan jalanmu. Saya percaya saudara, apapun pilihan di depan kita, apapun penawaran yang mungkin datang di hidup kita, mari belajar untuk kita bisa memilih dalam ketepatan. Caranya apa? Ya doa sama Tuhan. Dah. Kadang kalau kita nanya orang tuh, kita kan dapat jawaban yang beragam, saudara. Tambah puyeng pasti. Kita minta saran ke Om Cece, Tante Guatan, Tante Ina. Ini 3 akan ngasih jawaban yang berbeda mungkin, ya kan? Pusing tuh milih yang mana, ya kan? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, saya percaya Tuhan gak pernah menyesatkan kita, benar? Kalau kita percaya sama Tuhan, percaya gak kalau Tuhan tuh gak menyesatkan kita, benar? Dia akan menjamin kita, akan memelihara kita. Maka dari itu, ayo latih diri untuk kita terus bergaul karib sama Tuhan. Amsal 3, 5-6, baca ini dalam hidup setiap kita setiap hari, supaya kita ngerti betul bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, apapun penawaran, apapun pilihan yang disodorkan ada di hadapan kita, kita bisa memilih di dalam ketepatan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita pada pagi ini. Saudara, saya percaya seluruh rakyat Indonesia hari ini deg-degan, ya. Mau milih mana, mau apa, terus bagaimana ini keadaan bangsa kita, ya. Saya kasih tahu, besok tetap ada PW, ya. Kita mulai PW dan seperti biasa jam 8.30 kita selesai. Kan semuanya itu TPS mulai jam 8, ya kan? Jadi kalau sampai dengan jam 1 kalau tidak salah ya. Jadi sesudah di sini saudara boleh kembali ke rumah masing-masing dan saudara boleh memilih. Hari ini diberikan suatu firman, ya. Coba tayangkan lagi tadi Amsal 3 ayat 6. Dikatakan akui dia dalam segala lakumu. Artinya ikut sertakan Tuhan dalam tindakan apapun yang kamu akan jalani. Ya, artinya akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya gini, kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Artinya sertakan Tuhan di dalam tingkah laku kita, dalam tindakan yang kita akan lakukan, sertakan Tuhan. Ya. Janjinya adalah maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Artinya bahwa apapun yang kita akan jalani itu pasti benar. Nah, ini Amsal 3 ayat 6 biar menjadi sesuatu dasar di dalam tindakan kita besok, ya. Saya percaya saudara hari ini banyak sekali yang pusing mikirkan mana yang dipilih, apa yang harus dipilih dan sebagainya. Tapi Amsal 3 ayat 6 biar menjadi dasar dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua saya mau sampaikan, itu taman mulai besok cuman sehari ya. Besok cuman sehari, bukanya jam 1 siang. Karena penjaga taman otomatis kan pasti nyolok. Dan waktu nyolok itu kita nggak tahu jam berapa selesainya. Jadi yang tugas pagi diliburkan. Jadi kita mulai buka jam 1 siang. Selesai semuanya taman baru buka. Itu yang untuk besok hanya sehari, ya, hanya hari Rabu. Kamis dan selanjutnya tetap buka seperti biasa. Saya percaya saudara Tuhan akan terus
lakukan akan perkara yang terbaik buat bangsa kita. Percayalah, kalau kita mengikut sertakan Tuhan dalam segala perkara, percaya Tuhan pegang kendali atas negara ini, ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan. Bapak, kami tetap mau berdoa untuk besok Tuhan. Secara pemikiran manusia, besok adalah hari penentuan untuk bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami datang dengan sehati kepadamu. Kami tetap mau berdoa dan berdiri buat bangsa ini Tuhan. Engkau tahu bahwa bangsa ini percaya dan mengakui akan Pancasila. Kami mohon Pancasila tetap menjadi dasar buat negara kami. Kami berdoa Tuhan bahwa ada beberapa ragam agama yang dianut oleh bangsa Indonesia ini. Engkau tahu bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Engkau tahu Indonesia berdiri dari bermacam-macam orang yang mempunyai kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu. Engkau Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Umat-Mu yang percaya kepada Yesus Kristus, yang masih ada di dalam negara ini. Kami percaya Engkau akan melindungi kami. Kalau belum masanya masa penganiayaan Tuhan, kami minta dalam nama-Mu, ialah negara ini tetap dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mengerti akan Pancasila. Bapa, sungguh kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kendalikan bangsa ini. Kendalikan bangsa ini demi kasih karunia-Mu kepada kami sebagai umat-Mu. Biarlah Kau beri keamanan untuk besok ya Tuhan dan selanjutnya. Kami mau berdoa Tuhan, pilihan-Mu yang jadi. Kami minta apapun yang saat ini sedang direbutkan, sedang dirundingkan. Tapi ujungnya kami minta kepadamu, pegang kendali bangsa ini dan Engkaulah yang memilihkan. Detik-detik terakhir Engkaulah yang memilihkan. Yang terbaik Engkau berikan buat kami dan bangsa kami. Kami minta di dalam nama-Mu, seorang pemimpin yang benar-benar Pancasilais, yang benar-benar mau meneruskan akan segala sesuatu yang sudah ada. Kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena hati manusia ada di dalam pengertian. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan besok ke dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan, ikut campurlah di dalam pemilihan pemimpin buat bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Ini doa yang kami naikkan di hadapan. Kami mau menyerahkan semua
calon-calon presiden ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan terus mengawal kehidupan mereka. Beri damai sejahtera-Mu buat yang terpilih maupun yang tidak terpilih, sehingga semuanya aman buat bangsa ini. Jangan sampai Tuhan negara ini menjadi kancah peperangan. Jangan sampai negara ini Tuhan dipakai sebagai perebutan dengan cara kekerasan. Bapa, ini doa yang kami naikkan di hadapan. Biarlah Engkau ikut campur dalam perkara ini ya Tuhan, karena ini doa kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami saat ini juga datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan semua persoalan dalam hidup kami Tuhan. Pergumulan dan pergumulan dalam hidup kami masing-masing. Dan saat ini kami mempersembahkan di atas mezbah-Mu. Baik pergumulan tentang keluarga, pergumulan tentang ekonomi, pergumulan tentang sakit penyakit. Tuhan, kami minta dalam nama-Mu, Engkau ikut ambil bagian dalam perkara ini. Sehingga semua dapat terselesaikan seperti yang Engkau mau. Engkau buka jalan Tuhan. Engkau yang memberi pertolongan dan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta kekuatan yang baru. Kami minta suatu daya tahan tubuh yang baru memasuki akan hidup kami. Sehingga kami kuat dan sehat di dalam Engkau. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa buat kebaktian sebentar sore Tuhan. Kau kirimkan jemaat-Mu dari mana-mana tempat datang untuk beribadah di tempat ini. Penuhi Tuhan setiap kursi yang disediakan. Supaya semua orang mendengar kebenaran firman-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk Pak Victor yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi dengan urapan yang baru. Kami mau menyerahkan semua imam-imam Lewi yang akan melayani. Engkau yang akan terus menguduskan mereka. Sehingga ibadah hari ini adalah ibadah yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Biarlah lawatan-Mu tidak akan undur daripada Indonesia. Setiap pulau-pulau dilawat. Setiap benua dilawat. Kami percaya Tuhan, waktunya tiba sebelum masa kesukaran. Masa 10 tahun ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi itulah masa di mana kami akan melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Kelepasan dan kebebasan terjadi atas hidup kami. Terima kasih untuk semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan kepahlawanan ini membuat kami terus menjadi seorang pahlawan. Kami menjadi warrior-warrior yang berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata kami diurapi. Telinga kami pun diurapi. Bibir mulut kami diurapi Tuhan. Dan hati kami tetap ada pengurapan yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami ya Tuhan. Beri roh ketaatan dalam hidup kami. Kau berkati tangan kami yang kami pakai untuk bekerja hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati perjalanan kami dengan kaki kami ini kami urapi dengan minyak kepahlawanan. Engkau tolong kami Tuhan. Untuk hari ini kami berjalan dengan Engkau. Kami melakukan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan bersama-Mu
pasti mengalami hasil yang luar biasa. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.